Oke. Kali ini kita akan membahas salah satu inovasi dalam hal sepak bola yang mengubah mungkin banyak culture dalam sepak bola. Kita akan membahas VAR dalam sepak bola. Apakah efektif, true or false? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa follow Hakim Reset Partners di Instagram dan TikTok Anda. Follow juga Red History di Instagram dan TikTok Anda. Follow juga Arsenal Fox di Instagram Anda. Dan jangan lupa nyalakan notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Betul. Itu dia. Follow. Subscribe deh. Subscribe. Itu dia. Let's go. Oke, silakan. Saya ulangi lagi, apakah penggunaan VAR dalam dunia sepak bola sudah efektif atau belum? True or false? Sangat tidak jelas. False. Kayaknya ini kita satu suara deh. Iya. Sangat tidak jelas kau, VAR ya. Mengajar kau, merah. Kalau gue tengah-tengah. Pertanyaannya kalau efektif ya false, tapi kalau inovatif true. Oke, Gua semua false. Gue true ya, BTW. Coba gue tanya ini tadi pertanyaannya ini efektif. Ya? efektif untuk untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kayak yang Enggak, gue false berarti. untuk memperbaiki kinerja wasit lah gitu. Enggak, gue false. Gue true. Oke, silakan. Ke yang paling berapi-api dulu nih. False gua. Nih, gua kasih tunjuk lu ya, VAR ya. Belum setengah musim ya, Liverpool sudah digembosin atau dirugikan wasit VAR sebanyak 11 kali. Hei, kau punya mata kau wasit Premier League ya. Gua sangat tidak terima dari zaman Spurs sampai sekarang. Gua bacain, tolong sabar ya kalian ya. Pertama, handsball Jackson versus Chelsea, kepala Konate kena tendangan Sterling, tidak false, tidak kartu. Yang kedua, handsball jelas Odegaard. Yang ketiga, kartu merah Van Dijk versus Newcastle. Keempat, lebih parah lawan Spurs, kartu merah Jota dan Jones, offside gol Diaz, penalti Gomez lawan Van de Ven, tidak ada kartu buat Udogi cederain Gakpo. Udogi meminta kartu buat lawan dan dianya tidak dikartu. Yang kelima, handsball Barkley. Yang keenam, gol Palace dilamain padahal jelas foul buat Endo, memakan waktu 5 menit. Ini sudah jelas pelanggaran. Iya. Dia minta waktu 5 menit buat nyari kesalahan Liverpool. Yang ketujuh, handsball Shaw. Yang kedelapan, 2 gol tidak disahkan versus Burnley. Yang ke-9, offset gol USG. Itu jelas itu offset, sama halnya kayak Luis Diaz. Tapi kalau Luis Diaz lu offsetin, tapi kalau USG lu golin. Lah emang tim problematik kayak gitu loh. Kartu merah McAllister. Yang ke-11 dan yang terakhir, tidak ada kartu buat Saka yang menjatuhkan Tsimikas, akhirnya patah tulang dan dia absen sampai sekarang. Pertanyaan gue adalah kebijakan lu tidak profesional, lu menghancurkan tim gue, tapi tidak ada sedikit pun gentar. Liverpool akan selalu menjadi tim teratas. Luar biasa kau ya. Allah Akbar. Berapi-api. Oke, memang beberapa dari Shaw, dari Saka tidak kartu. Oke, kita kurangin 2. Kita nggak usah debatkan itu. Kita debatkan adalah VAR yang tidak memiliki kebijakan yang luar biasa. Enggak, tapi Jahat kau, VAR. Tapi memang Problematik, ya gue akuin problematik. Gue akuin untuk musim ini VAR memang banyak merugikan Liverpool. Gol Diaz ya? Diaz terus juga kartu merah Van Dijk, McAllister juga kayak gitu. McAllister dicabut ke kartu merah. Kartu merah. Yang dicabut kan? Akhirnya dicabut kan? Terbukti benar bahwa McAllister tidak melakukan cedera. Iya, kayak gitu. VAR tidak ada Tapi pun pas lawan Newcastle tuh yang tiga sequence yang udah bolanya out of pitch udah keluar, terus yang Gabriel didorong sama Wilson apa Joelinton itu, sama yang terakhir yang dipelanggarin juga sebelum gol itu. Yang dibilangnya benar-benar 3 tapi sequence gitu. Kita harus pahami dulu konteks penggunaan VAR ini. VAR itu setahu gue ya, nanti koreksi gue kalau gue salah. VAR itu digunakan untuk hal-hal yang krusial, dilihat untuk hal yang krusial kayak kartu merah atau penalti. Kartu merah gimana? Itu Diego Dalot gimana tuh? Iya, langsung tiba-tiba merah dari kuning langsung merah tuh lawan Liverpool. Ya bisa. Kalau misalkan enggak gini. Kalau enggak VAR tuh enggak perlu dipakai kalau wasitnya udah yakin gitu. Itu emang yakin segitunya dia. Harusnya salahin wasitnya, jangan salahin VAR. Harusnya dicek juga dong. Iya dicek. Gua akuin
Dulu waktu lawan MU, Van Dijk sempat marah. Sebelumnya juga Darwin sempat marah tapi tidak di kartu. Tapi untuk Dalot 2 kartu kuning dalam berapa detik doang dia bisa langsung kartu merah. Dari mana kebijakan VAR? itu Peraturan loh. VAR tidak Itu kan dibenarkan itu kan dengan harusnya ada baik. VAR juga, harusnya Iya. VAR juga harus checking lah Itu seenggaknya. mirip Berarti. Martinelli yang lawan Wolves 2 tahun lalu itu yang apa persis dia cuman kayak 3 menit apa 2 menit langsung di kartu kuning kartu merah. Iya, itu Iya. buat apa ada VAR kalau gitu? Cara Berarti yang bukan. ini cara mafia sekarang dengan melakukan Nah itu VAR. berarti bukan, kalau menurut gua teknologi VAR-nya udah bagus, cuman mungkin pas mungkin pas penggunaannya wasit-wasit yang menggunakannya agak fakta di lapangannya. iya, mungkin agak-agak kurang Ini gua- maksimal gitu. Minta maaf sama kalian karena gue menggebu-gebu karena hal ini. Iya. Liverpool Kita kalau kali ini kita berteman, ya. ya gue gemes banget sumpah sama VAR Tapi ini nggak nih, ada. Yang lo highlight Efektif. adalah VAR untuk musim ini yang banyak merugikan Liverpool. Apakah VAR semenjak adanya VAR, gue lupa tahun berapa, tapi apakah musim-musim lalu juga kayak gitu? Oke, kita bahas dari musim-musim sebelumnya ya. Iya. Kita sebelum bahas di sini, gue bakal bahas sedikit tentang Liverpool dengan Inggris. Liverpool dengan Inggris ini mempunyai konflik yang dimana akan dibenci Aduh, dengan susah banget. warga Inggris. Dibahas sejarah lagi. Oke. Iya. Nah, kenapa Liverpool bisa juara 30 tahun? Ini ada hal something dengan Inggris dan Liverpool. Oke, kita melihat Liverpool memang dalam performanya kurang bagus dalam 2000-an lah. Tapi setidaknya kalau kita memikirkan lagi ke depannya, dari 30 tahun itu, dari 89, dari 90, 91 itu kan juga masih pemain-pemain lama yang dimana dia bisa untuk menjuarakan. Tapi sudah terlihat di sini bahwa wasit-wasit sebelumnya itu sudah membuat kontroversi yang tidak wajar gitu loh. Ditambah adanya VAR. Nah, adanya VAR ini sangat tidak efektif yang dimana membuat Liverpool semakin terpuruk. Dan bagusnya mental Liverpool saat ini adalah ketika mereka dilawan, dijajah, diinjak, dihancurkan dengan VAR, mereka tapi masih bisa perform. Kayaknya Top perform. episode kali ini bahas Liverpool doang, Iya, VAR, iya. VAR Curhat untuk Liverpool. Liverpool. Tapi enggak apa-apa, enggak. Nggak, Tapi habis emang ini lagi loh. emang lagi sesinya. Terus. Sorry banget. Nah, dari top perform gitu loh. Nah, menurut gua VAR itu merusak citra sepak bola Inggris menurut gua. Sekarang menurut kalian. Merusak citra bagaimana? Merusak citra yang dimana seharusnya ada gol yang ya contohnya kita lihat aja ada gol-gol yang bagus atau kayak golnya Lampard lawan Jerman yang dia tiang Yeah. dalam itu kan akhirnya membuat jadi kontroversi tapi gol. Nah, kalau ada VAR itu jadi nggak bagus. Akhirnya dibuat tidak gol. Ada positif dan negatifnya Contohnya memang. Diego Maradona Enggak. pakai tangan Nah, gitu. kayak Sama gitu Messi lah. pakai Nah, tangan. Tapi sebenarnya gini, makanya tadi di awal gue tanyakan ini inovatif apa efektif. Kalau lu bilangin inovatif, iya, ya jelas betul. menambah ke fair playan game. Tapi Iya. kalau lu ngomongin efektif enggak. Tapi balik lagi sebenarnya gini, VAR itu kan cuman teknologi benda mati. Iya. Ya. Kayak lu naik motor atau lu genggam pisau gitu ya. Iya. Tergantung lu Siapa yang make ya? siapa yang make. Dan sekarang ini sebenarnya problematika yang lebih besar daripada VAR adalah wasit IPL-nya ini emang goblok. Ya itu dia. SDM-nya. Poinnya itu. Apalagi SDM Simon goblok. Hooper. Simon Hooper nggak ada Iya. otak. Enggak, kalau gue bahas dari gue sisi MU. Iya. Aduh, Oh, iya. lanjutin dulu. Nah, karena itu jadi karena SDM-nya goblok, jadi nggak bisa apa ya memanfaatkan Ya, VAR setuju dengan, gua, dengan setuju benar. Walaupun memang ada di luar konteks SDM juga memang ada momen-momen yang dimana kayak biasanya pemain kalau sebelum ada VAR tuh selebrasi nih. Dia tuh all out Iya, selebrasi. Tapi sekarang berlebihan. kalau Iya. selebrasi Kayak selebrasi tuh. jadi kayak aduh nih gol apa enggak ya? Gol apa Iya, enggak ya? iya. Emang ada yang Betul, Iya, tapi kan akhirnya membuat panik. tapi kan paham nggak? sebenarnya yang lebih besar daripada itu apakah sebenarnya kita nih mau mementingkan entertainment dramanya atau ke fair playan Iya. ini kan. Kalau untuk ngomongin fair play memang VAR bisa menambah itu gitu loh. Buat inovatif, buat sebagai Iya. penghalang kalau misalkan ada pemain-pemain curang kayak Barcelona yang sering curang itu. Ah. Itu dia kayak lawan Kena lagi. Barca Gua PSG. diem padahal. Tapi- Gua nggak ngomong. Tapi walaupun nggak curang pun kadang dibuat sama mereka jadi curang. paham nggak Emang sih? Barca. Enggak, maksudnya VAR. Kirain. VAR ini loh. Ya betul. Kalau dari sisi MU sendiri gue sepakat dari tadi omongan dari Arsenal Folk itu kalau emang VAR di musim ini, apalagi terlebih di musim ini itu emang sangat merugikan. Contoh gue contoh ya sebagai fans MU. Andre Onana lawan Wolves yang menit-menit akhir yang dia begini yang nggak mau ngambil Ya. bola tapi ngikut Ya. strikernya Wolves itu menurut gue harusnya minimal kuning dan penalti. Tapi nggak dicek di VAR atau apapun itu. Harusnya Nah, ya aneh kan? aneh. Iya. Aneh. Dan satu lagi kalau contohnya MU lawan Spurs itu banyak banget kejadian-kejadian konyol. Ibaratnya kayak tendangannya Garnacho yang harusnya itu si Christian Romero itu handball, dia juga
Pelistri yang di depan apa namanya di kotak penalti yang diselengkat habis-habisan itu juga harusnya Romero di situ kartu Yang paling merah. parah tuh katanya Casemiro ya. Iya Casemiro juga. Casemiro Casemiro tiba-tiba nggak masuk di merah. akal di kartu merah Di juga. kartu merah, Dalot apapun ini ya gimana gitu VAR menurut gua balik lagi emang VAR itu kalau misalkan dibilang jelas. inovatif, Ya. dan Iya. sebagai bahan apa namanya bahan pertimbangan harusnya yang benar ditimbangin gitu loh. Oke, Udah oke. dikasih waktu untuk di Liga Inggris kalau misalkan lihat VAR ditambahin waktunya kan extra time-nya. Nah, ini dia maksud gua menurut gua ya wasit-wasit ini yang harus dikembangin lagi SDM-nya. Bukan masalah teknologi udah oke menurut gua. Tinggal Ya. orangnya gimana yang menggunakan teknologi yang ini. mengoperasikan. Iya, tapi gue mau nanya sekali lagi untuk mungkin kepada teman-teman juga ini fans MU, Liverpool, Arsenal yang merasa sering dirugikan. Apakah itu terjadi di Liga Inggris doang atau di UCL. UCL atau di Europa League Di juga? UEL. Yang Kan gue bilang tadi USG. yang lawan USG itu jelas offset. Bahkan itu siapa namanya gue baca di setelah pertandingan itu wasit VAR bilang ini offset. Tapi Oke. dia tetap dilanjutkan golnya. Oke. Gue kadang bingung ya antara wasit lapangan dengan wasit VAR ini kadang tidak sinkron. Nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi ataupun ada koordinasi kayak kejadian gol Diaz. Itu ada rekaman ulangnya. Dia mengatakan bahwa ini offset. Nggak apa-apa, tetap berjalan. Thank you atas sarannya. Tetap dilanjutkan. Yang gue pikirkan adalah ini ada beberapa oknum yang melakukan tindakan yang tidak pantas gitu. Oh, jadi ibaratnya nggak strict gitu deh. Strict Iya. the point ya. Kalau lo udah salah semuanya Iya, gitu diketatin gitu loh. Kalau emang mau ada dilonggarin ya dilonggarin aja tanpa ada VAR aja sekalian. Sekalian Iya, udah iya. kan nggak ada artinya gitu Iya, loh. betul, Bahkan betul. ada yang sudah sah gol atau sah offset atau sah tidak offset, tapi mereka Malah memperbalikan itu semua. Faktanya tidak ada kayak gitu loh. Itu yang Iya, gue iya, iya. benci banget sama VAR ini. Iya. Gue setuju. Gue mau ngasih pendapat juga. Pada dasarnya memang VAR itu ada untuk Inovatif. ya inovatif. Inovasi. Ada suatu inovasi yang lahir dari sebagai solusi dari banyaknya keresahan-keresahan atau permasalahan tentang tidak optimalnya kinerja wasit di lapangan Betul. atau hakim garis di lapangan gitu. Seperti contoh kayak golnya Neuer tahun Golnya Lampard. itu gol lain teknologi bukan sorry. Oke. Kayak mungkin Ronaldo yang offside lawan Real Madrid 2017 hal kayak gitu sebenarnya kan. Dan menurut gue ya itu cukup efektif. Gue tadi true ya. Itu cukup efektif untuk mengurangi hal-hal yang kayak gitu seperti permasalahan offside ataupun untuk menilai apakah suatu pemain itu bisa mendapatkan kartu merah atau enggak. Tapi memang dalam penggunaannya khususnya di Liga Inggris di beberapa musim ini khususnya musim Ya. ini Itu- parah. Musim ini parah. gue banget, juga setuju SDM-nya wasit-wasitnya itu benar-benar nggak kompeten dalam hal menggunakan VAR ini loh. Karena udah banyak yang bisa menilai juga kayak hal-hal yang menimpa Liverpool, bahkan kartu merahnya McAllister juga ditarik kan. Itu Ditarik, artinya iya, itu iya. artinya memang wasitnya yang tidak bisa memanfaatkan VAR ini dengan baik gitu. Ya. Antara Jadi- wasitnya atau enggak kurang sinkron Iya. sama antara wasit VAR dan wasit Iya. lapangannya. Tapi Jadi- lu tau, itu lanjut. Jadi memang menurut gua adanya VAR masih efektif menurut gua, masih efektif untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dalam sepak bola dalam menjunjung tinggi nilai sportivitas atau fair play dalam sepak bola. Cuman yang harus dikoreksi oleh FIFA mungkin atau FA kalau di Inggris yaitu hal-hal yang human errornya mungkin ya. Karena kalau kita lihat lagi gua nggak merhatiin banget ya di La Liga ataupun di Liga Champion kurang nggak sebanyak IPL klub-klub IPL mengeluhnya. Gue ngeliat juga di sosial media kayak fans-fans dari liga lain tuh kayak komplain yang sebanyak itu loh. Iya, iya. Gue juga nggak nonton Jad- liga lain. jadi atau mungkin permasalahannya memang di wasit Inggrisnya. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi kan. Jadi Atau enggak kayak ya La Liga. terlepas dari enggak ada Iya. gol lain. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. jadi terlepas dari minusnya VAR ini banyak kayak menghilangkan bumbu-bumbu dalam sepak bola kayak merusak sih. ya ngerusak bumbu-bumbu dalam sepak bola, tapi memang dalam hal penggunaannya dan tujuannya itu bagus untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas tadi gitu. Betul, kalau itu gue sepakat kalau misalkan emang Ya berarti permasalahannya bukan di VAR-nya, SDM-nya, SDM-nya. wasit Inggrisnya. tapi kan Benar-benar. penggunaannya. Penggunaannya Siapa kan yang menggunakan? Iya, dia oke. tidak bisa menggunakan alat yang sudah Misalkan alat sediakan gitu. alat jadi nih, alat udah jadi. Iya. Yang gunain siapa?
Ya wasitnya. Ya udah berarti kalau VAR sama wasitnya itu berarti jadi satu kesatuan kalau menurut gua. Iya, tapi yang terjadi adalah kebanyakan itu terjadi di Liga Inggris. Berarti wasit Inggris doang, terutama di Betul. matchnya Liverpool. Sebenarnya gini sih kan, kalau kita ngomongin decision on the fieldnya ya, sebenarnya wasit utama itu emang yang paling punya kuasa. Jadi ibaratnya ada kejadian yang janggal kayak gol apa segala, tapi kalau wasit itu bilang nggak perlu VAR ya nggak bakal Iya, benar. ada VAR gitu loh. Jadi menurut gua adalah yang harus dilakukan wasit Liga Inggrisnya adalah lebih memahami rules of the game-nya Yes. dan lebih bisa mengamati situasi di lapangan. Karena itu bener-bener jadi kayak lu nonton Liga 1 aja gitu. Ya. Jadi hancur. Jadi dia nggak ngerti sikon di lapangan seperti apa. Harusnya tuh dia tuh harus lebih paham mana yang VAR, mana yang Ya, enggak gitu benar loh. benar. Harus bisa membedakan itu gitu loh. Oke. Gimana Bang Kalau Liverpool? gua sedikit sebelum closing ya, gue jujur sakit hati banget ketika lawan Crystal Palace yang dimana Endo dipelangsaranin, di foulin, terus kan akhirnya Crystal Palace kena penalti. Ya. Itu butuh 5 menit, 5 menitnya nggak sedikit, nggak sebentar, 5 menit. Dia ngeliat cek VAR, 5 menit nyari kesalahan Liverpool agar penalti Crystal Palace. Tuh, gua nggak bisa habis kata-kata ya kayak gini ya. Gua nggak tahu lagi VAR tuh maunya apa, wasit Premier League maunya apa. Lu kalau benci sama Liverpool, ya, lu serang fansnya aja, nggak usah timnya. Kita akan serbu bareng-bareng lu, lihat aja lu, jangan songong lu. Tapi mungkin memang wasit itu mau make sure aja kayak ini benar penalti apa enggak gitu loh. Mata, ini pelanggarannya di sini, wasitnya di sini. Dia terlihat jelas kalau Endo didorong dari belakang pakai kaki, dipotong kakinya, Oke. jatuh. Terus dapat penalti Crystal Palace kan digiring tuh. Dia Ya. lihat 5 menit, gila gak habis pikir gua sama wasit Premier League. Lu ini nggak ada kali ya, gedek Ya. buat gua. Tapi apapun itu, gue mau nanya sekali lagi, kalian bertiga satu-satu ya nanti, setuju atau tidak adanya VAR dalam sepak bola? Ini kita bahasnya dalam nggak dibahas sih kayak overall gitu. iya semuanya kayak. Lu gimana? Setuju apa enggak? Lu gimana? Setuju apa enggak? Setuju atau enggak terkait dengan VAR ini secara overall? Ya. Kalau gua ya sebagai inovasi dan juga sebagai untuk meningkatkan fair play, Ya. gue setuju banget. Tapi Oke. dengan apa namanya sumber daya manusianya yang dibarengin lah, yang dikasih apa namanya dikasih pendidikannya yang benar, dikasih Oke. terkait dengan cara penggunaan yang benar. Oke. Itu oke, dan juga kalau emang mau dibikin strict ya strict aja gitu loh. Ya udah. Jangan kayak setengah-setengah. Dan Oke. gue punya usulan lagi sih sebenarnya sih. Selama ini kan kalau lu bilang apa, kalau ada kayak press conference setelah match itu pasti kalau nggak pelatih, pemain, coba dong VAR ini Wasitnya. PJML ini ngomong dong, coba di interview, maksudnya jangan nunggu selesai match baru dikeluarin rekamannya. Ngomong satu juga ngomong kenapa decisionnya ini, kenapa di sini ini, jadi tanggung jawab Setuju. gitu Oh loh. iya, tapi wasit nggak Heeh. pernah di Nggak pernah, Oh nggak iya. pernah harus Dan lu tau dimunculin nggak, kayak gitu. PGMOL itu cuman bisa ngasih statement setelah pertandingan, cuman minta maaf. Iya, iya. Kadang ada yang bilang kami tidak salah segala macam. Lu nongol, bos. Jangan cuman komentar konten doang lu. Dan Waduh. mereka ini anti Berat banget kritik nih. juga. Arteta ngomong sedikit aja langsung dihukum, dikasih fine apa Iya, segala iya, macam. iya. Jadi- Klopp juga pernah dikeluarin kayak Iya, gitu. jadi nggak mereka ini nggak mau Gila. introspeksi, malah kayak nggak ada apa ya, anti kritik lah sebutannya. Jadi lu setuju apa enggak secara overall nih? Oh, saya setuju. Setuju. Oke. Tapi yang lebih di highlight itu sebenarnya mereka Wasit-wasit itu di Inggris yang ya? di baliknya itu. Lu gimana? Kalau gua 60-40 sih ya, tapi 60-nya setuju sih. Iya. Setuju itu karena dengan ada VAR ini biasanya ada keadilan dalam sepak bola. Ya. Tapi yang salah adalah manusia-manusia nggak tahu diri, nggak punya moral ini. Jadi sesuai. Iya. Apalagi yang Simon Hooper tuh, gue gedek banget. Gue setuju sih sama statementnya Muhammad tadi, dia bilang kita wasit-wasit itu harus membaca gimana rulesnya, terus peraturan-peraturannya dengan benar. Ya, Itu sih, gue cuman itu aja sih. Ya gue sama kayak lu juga 60-40, 40-nya karena gue masih pengen banyak bumbu-bumbu dalam sepak bola ya, yang Iya, setuju sama. diving. yang dibahas-bahas itu seru aja menurut gua. Jadi apapun itu, coba kita balikin lagi ke audiens, gimana menurut kalian, apakah penggunaan VAR untuk sekarang ini semenjak dimunculkannya sampai sekarang ini udah efektif apa belum, dan kalau belum apa masalahnya, kalau sudah mungkin kalian bisa share juga Bentar. terkait dengan apakah tim kalian pernah dirugikan atau tidak oleh VAR seperti abang-abang ini. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang mau request topik, jangan lupa komen Ngomong dikit lagi. di channel YouTube Grombol Media ini. Dan kalau kalian juga mau request line up-nya, mungkin line up siapa Ya. pojok Iya. debatnya,
kalian juga request di kolom komen gitu. Ya, gua terakhir ya, gua bilang sama ini khusus fans Liverpool ya. Kalau kita juara musim ini, kita sangat luar biasa, Kops. Karena kita ditahan sama VAR, ditahan sama oknum-oknum, ditahan sama orang-orang yang tidak bermoral dan tidak berpendidikan. Kalau kita juara musim ini, kita adalah tim yang luar biasa. Kita dihancurkan tapi kita tetap tegar di pucuk di atas. Itu dia. Jangan lupa like, yang juara. jangan lupa Arsenal, like, komen, Arsenal. dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media, dan jangan lupa follow kita bertiga Hakim Garsen Partners, Arsenal Fox, dan juga Research Indonesia di platform Instagram dan TikTok kalian. Dan jangan lupa nyalakan terus notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Itu dia. Let's go. Come on, you rats.